Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai instalasi XMPP dan dbeaver hingga pembuatan database mengenai data gempa bumi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yovareski Amanda, NRP 19, Meliuma NRP 85, Amara NRP 26, dan Mumtazah NRP 69. Untuk yang pertama akan diawali dengan instalasi XMPP. Sebelum melakukan instalasi XMPP, terlebih dahulu dapat dilakukan download XMPP melalui halaman www.apachefriends.org. Nah, selanjutnya akan dilakukan tahap instalasi XMPP menggunakan installernya. Open eyes, keep an open mind. Out of nothing, stars align. What is least expected? Sometimes all you need. Setelah installer XMPP dijalankan, kemudian akan muncul kotak setup install dan centang semua komponen yang ada untuk diinstal. Kemudian klik next. Itu adalah destinasi folder instalasi XMPP yang sudah default. Tetap seperti itu dan jangan diubah. Kemudian klik next lagi. Lanjutkan dengan klik next. XMPP siap untuk diinstal dan tetap kita lanjutkan klik next. XMPP sekarang masih dalam proses install dan bukan waktu yang cukup lama. XMPP sudah selesai diinstal, kemudian klik finish. Akan muncul kontrol panel XMPP. Nah, kemudian terdapat beberapa service, antara lain Apache, MySQL, dan lain-lainnya. Kemudian jika ingin memulai untuk membuka salah satu dari beberapa service tersebut, dapat memilih start di bagian action. Jadi misal akan membuka MySQL, maka di bagian action di klik start. XMPP sudah selesai diinstal dan siap digunakan. Kemudian kita akan melanjutkan dalam instalasi dbeaver. Adalah instalasi dbeaver. Yang pertama kita perlu download terlebih dahulu installer dbeaver, kemudian instalasi
pilih bahasa, di sini kita memilih bahasa Inggris. Untuk kotak dialog setup instalasi The Beaver. Kita akan melanjutkan instalasi The Beaver, maka kita pilih next. Dan di sini ada license agreement. Nah, jika kita menyetujui agreement ini, kita klik I agree untuk melanjutkan. Nah, di sini digunakan untuk memilih apakah The Beaver ini bisa digunakan oleh semua user yang mengakses komputer ini atau hanya user dipilih untuk semuanya yang menggunakan komputer ini, dipilih bagian atas, kemudian pilih next. Kita ulangi lagi dari awal, kita memilih bahasa, kemudian klik proses instalasi, klik next untuk melanjutkan proses instalasi, kemudian klik I agree jika sudah menerima agreement ini dan setuju untuk ini. Kemudian komponen yang akan diinstal adalah The Beaver Community dan juga include Java. Kemudian klik next. Di sini adalah folder destinasi dari instalasi The Beaver. Ada di local disk C. Kemudian klik next. Dan The Beaver bisa diinstal. Open eyes, even open mind. Out of nothing, stars align. What is least expected? Sometimes all you need. The Beaver sudah selesai diinstal, kemudian klik finish. Jika dibuka, maka tampilan dari The Beaver akan seperti ini. Nah, dan The Beaver siap untuk digunakan. Selanjutnya dilakukan pembuatan database mengenai data gempa bumi di Indonesia dengan menggunakan MySQL dan The Beaver. Kami menggunakan data gempa bumi di Indonesia 5 tahun terakhir. Kolom A merupakan ID. Kolom B merupakan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya gempa bumi. Kolom C merupakan waktu terjadinya gempa bumi. Kolom D merupakan latitude. Latitude adalah garis lintang vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Kolom E merupakan longitude. Longitude merupakan garis bujur atau garis horizontal yang mengukur sudut antara satu titik dengan titik nol bumi. Kolom F merupakan depth atau kedalaman. Kedalaman sumber gempa bumi adalah jarak hiposenter dihitung tegak lurus dari permukaan bumi. Kedalaman memiliki satuan kilometer. Kolom G merupakan magnitudo. Skala magnitudo berdasarkan pada beberapa asumsi. Magnitudo sendiri adalah ukuran energi yang dilepaskan oleh batuan yang sebanding dengan kecepatan gerakan tanah. Kolom H merupakan MT atau magnitudo tsunami. Kolom I merupakan region atau lokasi terjadinya gempa bumi. Selanjutnya adalah menginput database ke SQL.
Untuk membuka SQL, kita harus membuka XMPP terlebih dahulu. Setelah XMPP sudah dibuka, karena kita menggunakan SQL, maka pada bagian MySQL kita start. Setelah MySQL sudah di start, kita juga klik start pada Apache. Setelah Apache dan MySQL sudah start, maka bisa kita mulai untuk menginput database di SQL. Nah, sudah buka aplikasi software SQL-nya. Untuk membuat database, kita klik New. Lalu kita beri nama database tersebut. Lalu klik OK. Setelah klik OK, selanjutnya adalah connect database ke SQL. Nah, di sini sudah terbuka query database di SQL. Selanjutnya adalah menginput atau menuliskan sintaks untuk menginput database yang tertera pada query di sini. Setelah kita membuat database atau create database, setelah itu di run, untuk selanjutnya adalah membuat tabel gempa. Nah, setelah sintaks untuk create tabel sudah dibuat, maka di run sintaksnya, lalu kita bisa melihat hasil dari tabel tersebut, sukses atau tidaknya pada message. Untuk tabelnya bisa dilihat pada
dapat dilihat bahwa tabel sudah terdapat. Setelah kita membuat database dan tabel pada MySQL dengan variabel-variabel yang sama dengan variabel pada Excel yang telah dibuat di awal, selanjutnya kita akan melakukan koneksi database dengan menggunakan dbeaver. Setelah kita membuat database dan tabel pada aplikasi MySQL dengan variabel-variabel yang ada di dalam tabel sesuai dengan Excel yang telah kita buat di awal, selanjutnya kita akan mengkoneksi database yang ada di SQL menggunakan dbeaver. Kita buka aplikasi dbeaver terlebih dahulu. Selanjutnya, kita dapat mengkoneksi database dengan mengklik bagian toolbar di bagian database. Kemudian, new database connection. Setelah itu kita pilih menggunakan aplikasi MySQL. Kemudian klik next. Setelah itu, kita masukkan nama database pada kolom database dengan nama gempa_indo sesuai dengan nama yang ada di MySQL. Selanjutnya, klik finish. Open eyes, even open mind. Dapat dilihat pada bagian kiri bahwa database gempa Indo yang ada di MySQL telah terkoneksi atau telah terhubung dengan dbeaver. Selanjutnya, karena database sudah terkoneksi, kita akan melakukan import data yang ada di Excel tadi menggunakan PHP MyAdmin. Untuk membuka PHP MyAdmin, kita buka kembali bagian XAMPP control panel, kemudian mengklik di bagian admin pada modul MySQL. Selanjutnya akan langsung terhubung kepada halaman browser. Setelah terhubung pada browser, pada halaman localhost dari MyAdmin ini, untuk mengimport data dari Excel, kita terlebih dahulu mengklik pada database yang kita ingin inputkan, yaitu gempa_indo. Selanjutnya, kita pilih pada struktur gempa. Kemudian kita klik import pada bagian atas. Kemudian klik choose file untuk memilih file yang akan diinputkan. File yang diinputkan harus berformat CSV. Kemudian pada bagian format, kita pilih CSV using load data. Kemudian kita ganti kolom separated di koma.
pemisah tanda ini kita sesuaikan dengan laptop masing-masing atau komputer yang digunakan. Kemudian kolom enclose kita kosongkan, kolom escape width kita kosongkan, times terminator kita pilih auto, kemudian kita centang do not abort an insert error dan use local keyword. Kita klik go. Di sini dapat dilihat bahwa data telah sukses terimport dengan total 17.163 row yang telah diinputkan pada database. Kemudian kita dapat mengecek apakah data sudah benar-benar terinput dengan mengklik bagian browse. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat total 17.163 rows atau baris yang telah terinput dengan data sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita juga dapat mengecek pada aplikasi di Beaver. Kemudian untuk mengimport data, kita pilih import pada bagian atas. Kemudian klik choose file untuk memilih file yang akan kita inputkan atau yang akan kita imporkan pada database. File yang diimporkan harus berformat CSV. Kemudian pada format, di sini kita pilih CSV using load data. Kemudian pada kolom separated width kita inputkan koma. Kolom enclose width kita kosongkan. Kolom escape width kita kosongkan. Times terminator width kita pilih auto. Kemudian kita centang bagian do not abort an insert error dan use local keyword. Setelah itu kita klik go. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa import data telah sukses dengan total 17.163 baris yang telah terinput pada tabel database atau tabel gempa. Kemudian kita dapat melakukan cross check apakah data sudah benar-benar terinput dengan mengklik browse bagian atas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data telah terinput seluruhnya pada tabel. Selain melakukan cross check pada bagian perhatian admin, kita juga dapat melakukan cross check pada aplikasi di Beaver. Buka aplikasi di Beaver, selanjutnya kita dapat mengklik panah di bagian sebelah kiri nama database. Nah, kemudian kita pilih databases. Setelah itu kita klik gempa_indo. Kemudian kita klik tabel name gempa. Berikut data telah terimport juga pada aplikasi Beaver. Selain itu, kita juga dapat melakukan checking apakah data sudah terimport pada aplikasi MySQL. Kita buka kembali aplikasi MySQL.
SQL. Kita lakukan refresh kembali untuk memunculkan data. Di sini juga dapat terlihat bahwa keseluruhan data juga telah terinput pada MySQL, sehingga pembuatan database gempa Indonesia telah selesai dilakukan. Sekian tutorial dari proses instalasi XAMPP, instalasi Debever, serta pembuatan database dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.